Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Maaf teman-teman, untuk beberapa hari ini saya tidak upload video dikarenakan kesibukan dalam bekerja. Selain itu saya juga sempat tidak enak badan 2 hari ya teman-teman, karena ada teman yang sakit dan akhirnya saya juga ikut sedikit nggak enak badan ya teman-teman ya, gergesi gitu. Gergesi itu badan itu panas dingin ya teman-teman, panas dingin, jadi sempat demam ya, sempat demam terus badan itu pegel-pegel gitu ya, terus pusing ya teman-teman, tapi alhamdulillah sudah membaik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang musim ya, musim banyak orang batuk pilek juga ya, banyak yang flu juga ya teman-teman ya, tetap jaga kesehatan ya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lagi atau membagikan lagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Untuk kesempatan kali ini saya membahas bagaimana saya itu berobat ya teman-teman. Karena banyak sekali dari teman-teman itu yang menanyakan ya obatnya apa dan berobatnya itu ke dokter apa gitu. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan seperti itu. Oke teman-teman ya. Dan banyak sekali juga yang menanyakan nomor WA ke saya ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Untuk sementara ini, untuk nomor WA, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Saya belum bisa membagikan nomor WA ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena ya saya sendiri itu masih bekerja ya teman-teman. Jadinya ya saya takutnya malah nantinya saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya, akhirnya nanti teman-teman malah kecewa ya. Jadi saya cukup bagikan saja lewat video ya teman-teman. Jadi komentar juga mungkin saja tidak bisa saya balas semua ya, jadi saya rangkum saja ya teman-teman. Jadi dari banyaknya pertanyaan yang kadang tidak ada dalam video saya, itu yang saya bikin video lagi, tapi kebanyakan juga sudah ada dalam video tapi masih ditanyakan lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk judulnya kali ini itu bagaimana saya itu berobat ya teman-teman ya. Yang pertama perlu diperhatikan buat teman-teman adalah memeriksakan diri ke dokter ya. Jadi pengalaman saya dulu itu ya, saya dulu itu ketika saya itu merasakan gejala-gejala gangguan asam lambung GERD ini ya teman-teman ya, saya itu tidak memeriksakan teman-teman, dan ini jangan dicontoh ya teman-teman, jangan dicontoh gitu. Yang harus dilakukan teman-teman adalah ketika merasakan ada aneh dalam diri badan teman-teman ya, itu teman-teman harus segera periksa ke dokter. Karena apa teman-teman? Karena nanti akan dapat penanganan lebih lebih awal ya, daripada kita biarkan gitu ya. Waktu itu saya itu menganggap bahwa saya itu kuat ya teman-teman, jadinya saya tidak memeriksakan ke dokter dan akhirnya malah menambah parah. Nah ini jangan dicontoh ya teman-teman. Yang harus dicontoh adalah ketika teman-teman merasakan kondisi badan itu nggak enak, segeralah periksa ke dokter dulu ya, segeralah periksa ke dokter dulu. Karena apa teman-teman? Karena kita itu jangan sampai mendiagnosa itu mendiagnosa diri sendiri ya teman-teman ya. Sepertinya saya kena penyakit ini gitu, jangan teman-teman. Teman-teman harus periksa dulu, nanti dari hasil pemeriksaan itu akan keluar bahwa teman-teman itu didiagnosa apa gitu ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman itu belum memeriksakan diri tapi teman-teman sudah menyimpulkan bahwa saya itu terkena ini, terkena itu gitu ya. Karena banyak sekali yang mempertanyakan atau banyak sekali yang tanya ke saya sensasi ya teman-teman ya. Sensasi seperti ini bagaimana cara ngilanginya, sensasi seperti itu bagaimana cara menanganinya ya teman-teman ya. Dan untuk sensasi ya teman-teman ya, sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman, itu kadang juga mirip dengan gangguan penyakit lain juga teman-teman. Makanya di sini penting untuk teman-teman itu memeriksakan dulu gitu ya, memeriksakan dulu ke dokter gitu. Jadi jangan sampai karena sensasinya mirip dengan sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety, teman-teman itu sudah sudah menyimpulkan sendiri bahwa terkena asam lambung atau GERD atau anxiety ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman itu periksakan ke dokter dulu ya. Di situ ya teman-teman ya.
dulu saya itu banyak mendiagnosa diri saya sendiri, dan itu merupakan kesalahan buat saya waktu itu dulu. Jadi proses penyembuhannya itu juga lama ya teman-teman ya, saya ya. Terus lagi ya, kemana saya periksa ya? Waktu itu saya itu pertama itu ke dokter umum ya teman-teman, saya ke dokter umum gitu ya. Dan itu saya juga ya belum inilah teman-teman ya, mungkin belum cocok gitu ya, belum cocok. Saya pindah lagi ke dokter lagi gitu ya. Ya sama gitu, belum belum cocok juga ya. Ke dokter spesialis ya, yang pertama ya belum cocok juga. Nah akhirnya saya memutuskan bahwa mungkin ini saya harus harus fokus gitu ya, harus telaten gitu ya. Akhirnya saya itu berobat ke spesialis penyakit dalam waktu itu ya, spesialis penyakit dalam, dan itu saya telatenin gitu. Pokoknya saya konsisten berobat di situ gitu ya teman-teman. Nah dari situlah saya mulai mengenal yang namanya saya itu harus merubah pola hidup sehat ya teman-teman ya. Maksudnya harus merubah pola hidup yang saya itu tadinya berantakan menjadi pola hidup yang sehat teman-teman ya. Terus saya lebih konsisten lagi bagaimana saya itu mengkonsumsi makanan ya teman-teman ya, cara masaknya bagaimana supaya aman di lambung waktu itu, karena bermasalah juga di lambungnya, saya ada gangguan juga ya teman-teman ya. Terus makanan-makanan apa saja yang harus saya hindari dulu, dan di situ saya mulai ini teman-teman, saya mulai menjalankan itu ya, merubah gitu yang tadinya saya itu tidak memperdulikan gitu ya, yang penting saya itu makan gitu, yang penting saya itu makan gitu ya. Dan di situ saya mulai tertib. Nah di situ juga saya mulai mengenal ya, atau mulai mendalami yang namanya 3P ya teman-teman: pola hidup, pola makan, terus pola pikir, yang tadinya saya itu ya sama sekali nggak tahu ya. Terus mencari sumber-sumber yang sumber-sumber ya, termasuk di channel-channel YouTube itu banyak sekali motivator-motivator asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Dan di situ saya mulai mengenal, oh iya 3P ternyata bagus gitu, coba saya terapkan. Dan waktu itu saya konsultasikan ke dokter juga untuk masalah pola hidup sehat. Terus untuk makanan itu juga ya memang dokter mengiyakan gitu bahwa harus dijaga dulu gitu ya, kita itu harus dari pola hidupnya gitu ya, belajar pola hidup sehat itu bagaimana, istirahat, jangan begadang, terus mulai bergerak, olahraga sedikit demi sedikit, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu menanyakan ya, obatnya apa yang saya minum ya, itu wewenang dari dokter ya teman-teman ya. Kenapa saya nggak sebutkan obatnya apa? Bukan saya tidak mau menyampaikan informasi obat yang saya konsumsi teman-teman. Karena apa? Karena semua itu perlu pemeriksaan dari dokter ya teman-teman. Tidak tidak menurut saya itu tidak tidak mungkin, bisa saja tidak sama gitu ya antara kondisi saya dengan kondisi teman-teman itu, mungkin tidak sama gitu ya. Jadinya kan perlu pemeriksaan dulu, nanti dokter melihat kondisi kita seperti apa, sakitnya sudah sampai tahap seperti apa. Nah nanti obatnya juga akan diresepkannya, dosisnya dan lain-lainnya gitu, itu ya sesuai dengan yang sudah dihitung ya sama dokter gitu ya. Itu dokter lebih tahu lah ya teman-teman ya. Jadi maaf sekali untuk teman-teman yang selalu menanyakan, saya minum obat apa ya. Intinya ya dikasih lah yang namanya obat untuk asam lambung gitu ya. Tapi banyak sekali yang menanyakan obatnya apa gitu ya, mereknya apa gitu ya teman-teman ya. Dan ini kembali lagi ya teman-teman ya, kembali lagi sebaiknya teman-teman itu periksakan ke dokter untuk menanyakan juga nanti obatnya ya teman-teman ya. Kalau saya itu memang mengkonsumsi obat dari dokter spesialis dalam, dan dokter spesialis dalam itu kasih obat ke saya itu sudah berdasarkan pemeriksaan dan sudah berdasarkan hitungan sesuai dengan kondisi yang saya alami ya, dari
pengobatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh dan seterusnya gitu ya. Dari hitungan dosis, hitungan apa semua kan sudah diperhitungkan ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau teman-teman selalu menanyakan saya dadanya sesek, ini obatnya apa gitu ya. Saya tetap sarankan teman-teman itu kalau memang itu sudah mengganggu ya teman-teman, apalagi teman-teman itu belum memeriksakan ke dokter, sebaiknya teman-teman itu periksakan dulu ya teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan teman-teman, sensasi dari asam lambung GERD dan anxiety ya, dan sensasi dari kadang ada sensasi dari gangguan penyakit lain itu juga hampir sama ya teman-teman. Contoh misalkan begini teman-teman, teman-teman itu merasakan dadanya itu sesek terus ya, sesek terus. Memang ya ada saya pun merasakan seperti itu waktu dulu itu terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety ya, waktu masih banyak sekali sensasinya itu ya. Saya itu juga merasakan seperti itu teman-teman, merasakan seperti itu. Akan tetapi teman-teman ya, saya kan sudah melalui proses pemeriksaan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum melalui proses pemeriksaan, ketika merasakan hal-hal tersebut, saya sarankan sekali untuk periksakan ke dokter. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman juga tidak kepikiran ya, kepikiran saya itu kenapa, terus ini harus obatnya itu apa. Lah itu nanti akan dijelaskan sama dokter ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, untuk masalah pengobatan ya, saya itu berobat ya, terakhir saya itu tekunin atau saya telatenin itu berobat itu ke dokter spesialis dalam ya teman-teman. Saya ikutin instruksinya ya, saya ikutin sarannya ya. Tapi untuk masalah membaiknya ya teman-teman, masalah membaiknya ini ya juga saya tidak luput dari yang namanya tetap intinya usaha dari berbagai macam ya teman-teman, termasuk eh, termasuk saya menerapkan atau merubah itu ya, pola hidup saya yang berantakan jadi pola hidup yang sehat, terus pola pikir yang positif ya, terus pola makan yang lebih baik lagi ya teman-teman. Saya itu juga ada faktor seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semata-mata hanya obat saja ya teman-teman, harus dibarengin yang seperti itu, karena saya itu juga membarenginya itu dengan menerapkan 3P itu ya teman-teman ya. Jadi semoga saja teman-teman itu paham ya dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lebih baik lagi ya, lebih lebih sehat lagi, semakin membaik dan terus membaik hingga pulih ya teman-teman. Amin ya robbal alamin ya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup dulu ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.